Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita belajar pendidikan agama Islam tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah. Sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca doa. Coba introspeksi diri kita, mana kita lebih sering bersyukur atas apa yang kita peroleh dan yang kita rasakan, atau lebih sering mengeluh karena nasib, cobaan, dan derita yang kita alami. Semestinya kita harus sering bersyukur. Walaupun begitu, banyak cobaan dan rintangan yang kita hadapi atau keinginan yang tak sesuai dengan harapan. Jangan melihat dari sisi negatifnya saja, tapi ambil hikmah dan sisi positifnya juga. Kita sebagai muslim yang percaya akan qada dan qadarnya Allah, dalam keadaan bagaimanapun kita, susah dan senang, apalagi kita bahagia memiliki apa yang kita inginkan, tentunya semakin kita bersyukur dan beribadah kepada Allah, Sang Pemberi segalanya. Karena sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tak akan sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Demikianlah hakikat dari ibadah sebagai ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya. Karena menunaikan ibadah bukan hanya sebatas pelunas hutang dan sekedar menunaikan kewajiban saja. Mari kita tiru dan teladani Rasulullah dalam beribadah dan bersyukur yang dijamin masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan kesalahan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang hamba yang dijamin tidak berdosa adalah teladan dalam hal bersyukur. Satu kali istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa suaminya itu selalu salat tahajud sepanjang malam? Bahkan kaki beliau pun sudah bengkak lantaran lamanya berdiri. Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Ujar Aisyah. Lalu Rasul menjawab, bukankah lebih elok jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Jawab Rasulullah. Demikianlah Rasulullah mencontohkan hakikat dari ibadah. Bukanlah sebatas pelunas hutang atau pembersih diri dari dosa. Ibadah adalah luapan rasa syukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah ingkar. Sungguh banyak hal yang harus disyukuri seseorang hamba. Nikmat tersebut baru akan terasa nilainya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabutnya. Jadi sebelum Allah mencabut nikmat itu, syukurilah keberadaannya. Beberapa contoh berikut ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Yang pertama, kita masih diberikan kehidupan untuk selalu memperbaiki diri dan terus meningkatkan keimanan kepada Allah dengan banyak bersyukur dan beribadah kepadanya. Yang kedua, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Walaupun apa yang kita inginkan belum tercapai, tapi selalu berusaha dan terus berdoa. Ketiga, masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan kegiatan yang bernilai ibadah.
Keempat, masih diberikan makan, minum, dan tempat tinggal, walaupun sederhana dan apa adanya, namun kita tetap bersyukur dan terus berdoa agar diberikan rezeki kepada kita. Kelima, kita masih memiliki keluarga yang peduli dan sayang kepada kita. Keenam, kita masih bisa sekolah, bekerja untuk mencari kebutuhan hidup, walaupun dengan susah payah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah dalam surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ba'isuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la sulmun azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayal masyir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diinginkannya. Kedua, bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik, atau disebut ihsan, atau setidak-tidaknya sama baiknya. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Tiganya, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintah atau seruan atau ajakan melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, dan saling menasihati untuk berbuat hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah. Hal itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, "Jika kalian bersyukur, niscaya kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih." Ibrahim ayat 7. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari.
karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikannya dalam surat Ibrahim ayat 7 di atas. Mari kita terapkan perilaku mulia dari beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga, berusaha mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Yang kelima, memperbanyak amal saleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.